Dan terakhir adalah grafik keuangan. Perhatikan di sini, ini adalah format untuk operasi lengkap ya. Jadi ada jasa, dagang, produksi, dan simpan pinjam. Jadi di sini akan terlihat laporan partisipasi anggota, baik di jasa, dagang, ini jumlah anggota 2 berpartisipasi dari 20 anggota, karena kebetulan hanya diisi 20 anggota, ini 10-20, produksi 5-20. Khusus untuk jasa, dagang, dan produksi, secara nilai transaksi, ini juga termasuk dari mereka yang non-anggota. Jadi non-anggota juga bisa, ya seperti contoh untuk jasa, ya mungkin penggunanya juga kebanyakan bukan anggota. Dagang mungkin pembelinya juga bukan anggota, misalnya punya minimarket, ya tidak harus anggota yang membeli. Produksi, supply juga tidak harus anggota. Hanya simpan pinjam yang harus anggota. Ya, ini hanya semata-mata untuk keamanan. Jadi simpan pinjam tidak diperkenankan untuk non-anggota melakukan pinjaman. Makanya di sini terlihat 100%. Tapi hanya 8 yang berpartisipasi dari 20. Dan di sini bagian bawah ada profil penambahan anggota. Dari awal tahun hingga akhir tahun, masuk berapa, keluar berapa. Ya, di sini ada profil penambahannya. Kemudian ini proyeksi SHU, jadi SHU tahun lalu adalah sekian. SHU tahun ini adalah 155 juta, misalnya tahun kemarin 1650 karena mungkin baru mulai di akhir tahun. Jadi ada proyeksi SHU-nya. Dan ini adalah total penyaluran pinjaman. Dan di bagian bawah ini profil sisa hasil usaha dalam bentuk grafik maupun neraca. Dan di sini ada kondisi, jadi brief ya, maksudnya hanya kesimpulan, bukan kesimpulan detail, tapi kesimpulan berdasarkan parameter sendiri. Di sini kondisi keuangan koperasi dikatakan sangat baik, kemudian tingkat partisipasi kurang baik. Ya. Nah itu dasarnya dari mana? Gitu kan? Sebenarnya di sini udah bisa terlihat sih. 2, 10, 5, 8, otomatis total pasti di bawah 50%. Jadi ini kurang baik partisipasinya, tapi ini tidak berarti bahwa koperasinya tidak baik. Karena memang mungkin kalau koperasi produksi contohnya, ya memang target pasarnya adalah bukan anggota. Jadi tidak ada masalah dengan kesimpulan yang muncul di sini. Dan kalau memang mau dilaporkan dan dirasa wah ini sepertinya tidak mencerminkan koperasi kita gitu kan, dihapus saja. Jadi tidak hanya dihapus saja, tidak akan berpengaruh ke formula lainnya. Nah, kondisi keuangan ini sangat baik. Angkanya dari mana? Sebenarnya kalau lihat dari bawah juga kelihatan ini warnanya hijau-hijau-hijau. Ya. Jadi sebenarnya secara parameter keuangan ini sangat baik. Angkanya itu mengambil dari kalau kita ke kanan. Ya. Nah, ini adalah angka-angka yang digunakan sebagai parameter. Jadi seperti dilihat di sini, angka sangat baik, kurang baik itu berdasarkan angka di sini. Ya. Ada yang perlu diatur? Sebenarnya tidak, kecuali teman-teman mengerti sekali mengenai rasio ini, silahkan kalau mau dirubah. Tapi kalaupun tidak apa-apa, karena ini sudah dimasukkan angka standar. Demikian juga untuk tingkat partisipasi. Nah, di sini ada angka, ini patokannya. Tidak baik itu 25% ke bawah, kurang baik 40% ke bawah, cukup baik 75%, sangat baik di atas 75%. Di sini tingkat partisipasinya 31%. Jadi dianggap adalah kurang baik. Ya. Kalau mau dirubah angkanya, jadi alternatifnya ini bisa dihapus, atau ya dirubah angkanya di sini. Misalnya angkanya ya tidak ada kurang baiknya, misalnya 0%. Jadi kan ini 0%. Gitu. Jadi angkanya di sini akan berubah menjadi cukup baik. Ya, itu untuk mengenai dashboard. Kalau bicara mengenai angka di sini, ini parameter standar. Ini membagi, jadi membandingkan laba rugi bersih terhadap total penjualan 54%. Total utang terhadap total aset 0,1 atau 10%. Kemudian total utang bank terhadap total modal 11%. Jadi banyak modal sendiri gitu ya. Aset lancar terhadap utang lancar, ini artinya tidak punya utang. Asetnya sangat besar nilainya sehingga angkanya jauh di atas rata-rata. Ya.
Kemudian sisa hasil usaha terhadap total modal juga masih 30%, jadi dianggap sangat baik. Oke, itu untuk dashboard keuangan.